Oke, halo. Jadi ini bagaimana kita ngeset Dropbox buat di klien sama di sync server kita. Jadi pada dasarnya komputer kita kan gini, ini ada data server, eh, gedein biar kelihatan. Ini ada data server, ada sync server. Sync server ini adalah komputer 9 dan ini ada Dropbox. Ini dari data server ini nge-sync ke sync server, dan dari sync server ini nge-sync ke Dropbox. Jadi pada dasarnya seperti ini, dan nanti dari Dropbox ini nge-sync ke klien atau vendor. Jadi dari data server ke sync server ke Dropbox lalu ke vendor. Nah, database cloud kita ada di Dropbox semua. Sync server ini buat jembatan dari data server ke sync server. Jadi semua traffic lewatnya ke sync server, bukan di data server. Itu buat jaga sama buat backup kita. Nah, caranya kalau pertama kali kita setup, kita biasanya datanya di data server semua, lalu kita perlu mindahin ke sync server. Nah, nanti untuk traffic misalnya macam-macam cloud, nanti semuanya masuk ke Dropbox di sync server, dari sync server baru ke data server. Nah, pastinya kita perlu ngeset yang pertama, kalau dari sync server ke Dropbox itu cukup mudah, karena di sync server ini yang perlu kita setup adalah Tmotion Dropbox ini. Nah, server sync ini, data-datanya rata-rata ada di sini. Di server sync ini untuk I sama O, kita perlu ngeset di sini. Sama kalau butuh traffic, di folder traffic, kita perlu tinggal taruh di sini aja. Yang perlu nge-sync ke data server ada di sini yang server sync ini. Ini nge-sync ke data server kita. Jadi walaupun tidak semua, tapi data yang mau kita cloudkan semuanya nanti ditaruh di sini. Itu perlu diperhatikan. Jadi belum tentu semua project, hanya project yang mau kita setup. Saat ini yang baru kita setup itu baru Wayang. Nah, ketika kita mau men-setup baru, kita perlu nge-sync antara sync server dengan data server. Caranya kita perlu nge-set satu sync lokal. Kita pakai namanya free file sync. Kita tinggal double klik aja. Ini new. Oke, ini baru. Ini adalah yang ada bebas kiri atau kanan, bolak-balik nggak apa-apa. Di sini adalah data server, sini adalah sync server. Jadi sekarang contohnya kita mau mengeset kerjaan yang AirSpring ini ya. AirSpring kita mau mengcloudkan data ini. Berarti ini kita pilih foldernya outsource. Oh, AirSpring, oke. Taruh di sini. Lalu ini adalah letak folder Dropbox O yang bakal kita repeat. Ini kan O. Nah, kita bikin folder ini AirSpring. Seperti ini di copy. New folder AirSpring. Nah, ini kita pilih dan kita taruh kanan di copy paste. Jadi data dua ini harus sama. Ini bisa di compare misalnya. Nah, ini kan satu masih kosong, satu isi. Ini bisa di save as. Ini adalah AirSpring. Oke, ini udah. Kita nggak langsung kita run, kita pakai nanti kita setup buat batch file. Ini kita perlu kita jadikan batch file. Caranya tinggal yang save as batch shop ini. Ini dibiarkan aja nggak apa-apa gini, di save as. Namanya AirSpring batch. Oke. Nah, ketika kita udah ngeset gitu, kita udah punya nih AirSpring. Dan ini batch-nya. Jadi sebenarnya kita tinggal double klik ini. Cuman kan kita perlu biar dia otomatis jalan. Tiap malam dia otomatis jalan. Caranya ini kita set
di task scheduler, ini create basic task aja, AirSpring Dropbox. Ini di next daily tiap hari, berulang tiap hari, jamnya kita set tengah malam, misalnya jam 00.34, oke lah. Next, start program, next. Ini di browse aja, kita taruh tadi kan di desktop nih. Desktop, nih AirSpring Page. Oke. Open. Next. Finish. Nanti dia bakal jalan otomatis tiap malam. Nah, cuman sekarang kan masalahnya kita butuh itu sekarang. Kalau kita misalnya urgent butuh nge-sync, kita bisa langsung push di sini, di double klik aja di yang batch, bukan yang atas tapi yang batch. Ini yang sudah komplit. Ini selalu jalan, kita punya banyak sync. Jadi kalau udah nggak kepake boleh dimatiin di task scheduler tadi, itu bisa dimatikan. Jadi ini ada task scheduler tadi. Ini bisa di delete, misalnya ini AirSpring, ini klik kanan, ini bisa di disable atau di delete. Nah, kita kan butuh nge-run sekarang nih, ini di double klik aja, dia langsung otomatis nge-sync. Oke, udah komplit. Udah. Nah, sekarang kita udah punya. Nah, ini yang di outsource, oke, dan ini yang ada di Dropbox. Nah, ini udah masuk di Dropbox. Jadi nanti yang di-share di artis atau siapapun udah masuk di Dropbox ini, dan ini di setup pad drive seperti biasanya kalau kita ngeset pad drive. Oke, gitu aja tutorial buat ngeset Dropbox ini. Thank you.